Tema kita hari ini itu adalah materialisme. Nanti ada tokoh yang namanya agak susah ya nyebutnya. Sebutannya itu Feuerbach, orang Jerman. Lalu nanti juga ada Karl Marx. Mereka berdua itu adalah saling mengenal satu sama lain begitu. Tapi nanti sering diskusi juga dulunya. Lalu mereka nanti punya perbedaan sedikit soal pandangan mereka begitu ya. Jadi kita akan belajar mengenai apa yang disebut sebagai materialisme. Suara saya terdengar kan ya? Sampai terdengar kan? Oke, baik. Nanti kalau ada kesulitan terkait dengan ini ya, istilah-istilah yang ada di sini, silakan nanti langsung ditanyakan aja. Kita ngobrol santai aja, gitu. Nah, untuk mengenal mengenai materialisme, mungkin teman-teman membayangkan materialisme itu, wah ini orangnya matre misalkan, gitu kan? Atau orang yang suka harta benda, gitu kan? Nah, dalam konteks metafisika, materialisme itu bukan terkait dengan itu, tapi terkait dengan cara berpikir yang meyakini bahwa dasar dari realitas itu ya realitas yang material. Yang real itu apa? Yang real, yang material. Gitu ya. Realitas itu ya sifatnya materialistik. Apa itu material? Ya kayak gini. Ada fisiknya, lalu kemudian bisa disentuh, bisa dikenali dengan panca indera, itu yang namanya realitas material, gitu ya. Yang materi ini ya. Nah, kita akan memulai ini dengan ngobrol sedikit ya. Dulu itu ada perdebatan menarik antara para pemikir yang disebut sebagai kaum idealis dan kaum materialis, gitu kan. Nah, nanti para filosof yang idealis itu akan bilang bahwa yang primer, yang paling penting itu adalah ide-ide dan pikiran. Oke, jelas ya? Yang paling penting itu adalah ide-ide dan pikiran. Kenyataan itu hanya mungkin dikenali kalau ada ide-ide dan pikiran. Oke? Jadi kenyataan itu percuma ketika nggak ada ide-ide atau pikiran yang menangkap kenyataan itu. Untuk ini jelas ya? Jadi idenya ide besarnya idealisme kayak gitu. Yang paling penting itu adalah ide-ide dan pikiran. Kenyataan itu hanya bisa ditangkap oleh pikiran. Maka yang penting adalah pikiran. Lalu di sisi yang lain nanti ada orang yang cara berpikirnya beda gitu ya. Yaitu yang materialis. Kalau bagi yang materialis, yang primer, yang utama, yang nyata itu adalah yang material. Benda, segala sesuatu yang bisa disentuh, yang bisa dikenali dengan panca indera, yang ada fisiknya, bentuk fisiknya gitu ya. Itu yang disebut sebagai yang material. Oke. Nah, menurut teman-teman, ini bebas ya, teman-teman boleh memilih gitu ya. Teman-teman tim mana ini? Apakah teman-teman, kalau misalkan ya teman-teman disuruh milih nih, teman-teman cenderung ke yang mana? Apakah teman-teman meyakini bahwa yang penting tentang kenyataan itu adalah ide-ide yang menangkapnya? Atau yang penting itu adalah ya benda-bendanya, halnya, objeknya, materinya? Oke ya. Nah, nanti silakan teman-teman kalau misalkan mau menyusun jawaban dulu boleh. Saya akan beri waktu 1 menit, boleh ditulis di situ juga gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman, teman-teman kalau disuruh milih ya, antara yang materialis atau idealis, yang penting ide-ide gitu ya, kamu pilih mana? Oke, silakan dipikirkan sekitar 1 menit aja ya, atau 2 menit lah ya. Boleh ditulis dulu, kamu tim yang mana. Kalau kamu milih nggak berpihak, jelaskan juga kenapa kamu nggak berpihak gitu ya. Di antara dua isme ini. Yang satu idealisme, mengutamakan ide-ide, mengutamakan pikiran, mengutamakan rasio, dan kesadaran. Yang nyata itu hanya bisa ditangkap melalui apa? Pikiran yang sadar. Oke? Tapi ada juga materialisme. Yang meyakini bahwa yang utama itu adalah yang material. Teman-teman di minggu-minggu sebelumnya sudah belajar mengenai René Descartes ya. Sudah ketemu sedikit ya dengan itu ya. Nah, kurang lebih kalau kita ngomong soal idealisme,
Ya salah satu idenya dari sana. Mungkin teman-teman sudah masih ingat dulu pernah membahas sedikit tentang Plato misalkan. Itu juga seorang yang idealis gitu ya. Oke, silakan dicatat dulu, boleh tentukan pilihanmu. Gitu ya. Kamu tim mana? Jadi kita bisa menganggap sesuatu itu ada hanya ketika ditangkap oleh pikiran. Itu menurut kaum idealis. Maka yang penting itu bukan kok benda-bendanya, tapi pikiranmu mau nangkep atau enggak. Ya. Percuma gurumu itu ngomong ribuan atau jutaan kata, tapi ketika pikiranmu nggak fokus untuk nangkep, ya itu akan berlalu begitu aja. Gitu kan? Tapi menurut yang lain enggak. Tetap yang penting itu yang material. Yang penting itu yang physically gitu ya. Yang bisa kita dengar, yang bisa kita indrai, yang bisa kita lihat. Itu yang lebih utama kalau kita bicara soal kenyataan. Nanti orang-orang idealis gitu ya, idealisme ini dia akan lebih suka untuk menggunakan pikirannya, ide-idenya. Sementara orang yang materialis itu biasanya akan rajin ngecek, bener nggak sih? Ya, secara fisik bener nggak sih? Sementara kalau yang idealis, yang penting pikiranku ku olah sedemikian rupa sehingga aku menjadi semakin excellent dalam berpikir gitu. Oke, waktunya 20 detik lagi ya. Baik, saya rasa bisa kita mulai ya. Siapa yang mau jadi sukarelawan, mau mulai dulu? Kita coba berempat, ayolah, santai ya gitu. Di sini teman-teman boleh mengungkapkan ide sebebas mungkin ya, tanpa intimidasi. Lagian kalau kita ngomong soal filsafat ini juga soal cara mikir yang macam-macam gitu ya. Orang yang sudah lama berfilsafat pun bisa beda-beda pandangannya. Jadi sebenarnya ini juga ya kita perlu untuk memperluas saja dimensi pikiran kita. Nah, menurutmu siapa yang mau duluan? Oke, kenalkan dulu ya. Saya belum kenal namanya masing-masing. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Maya dari kelas 10. Jadi menurutku aku itu berada di tim keduanya. Kalau membahas soal kenyataan, karena menurutku tuh kenyataan itu membutuhkan pemahamannya dan bentuk aslinya. Jadi ideal itu adalah pembentuk pemahaman kita, sedangkan material itu adalah bentuk asli yang dapat kita indrai. Jadi kalau misalnya cuma mengandalkan idealis aja itu rasanya seperti cuman ilusi atau hayalan aja. Tapi kalau misalnya cuma mengandalkan material tanpa memiliki pemahaman, rasanya kenyataan itu pun gak akan bisa terbentuk di diri kita. Itu menurut aku. Oke, terima kasih Maya. Jawaban yang bagus. Silakan. Perkenalkan, saya Owen. Kalau menurut aku itu, kalau bicara soal realitas, aku lebih condong ke material. Soalnya apa yang kita lihat kan udah pasti nyata gitu. Dan kan kalau yang di pikiran kita belum tentu. Tapi idealisme ini juga perlu gitu. Buat apa kayak kita melihat suatu benda ini, cara berpikir kita gimana, apakah ini benda bagus, apa berguna atau enggak, atau mungkin apa imajinasi kita bisa apa gitu. Jadi dua-duanya perlu. Tapi kalau buat realitas aku lebih ke materialis. Oke, terima kasih Wawan. Selanjutnya silakan. Mau siapa dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Kevin. Kevin. Kevin ya? Iya. Baik, Kevin. Jadi kalau saya sendiri gak berpihak ke salah satu sih. Soalnya menurut saya di satu sisi ide itu memang penting untuk menangkap
ke ya kenyataan itu, realitas. Cuma menurut saya juga material itu penting. Soalnya kalau nggak ada material itu nggak ada yang bisa ditangkap gitu. Oh, oke. Kalau nggak ada material nggak ada yang bisa ditangkap. Terima kasih, Kev. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Eda. Menurut saya sendiri, saya jujur condong ke dua-duanya karena menurut saya ide itu kalau ide sama material atau fisik tuh terhubung. Kalau misalnya nggak ada material tuh kan muncul dari ide juga ya. Sedangkan kalau ide kalau nggak ada material juga sama aja kan, bakal akhirnya kayak mati juga gitu. Tapi kalau disuruh milih, jujur lebih ke idealis sih. Oke, kenapa idealis? Karena menurut saya percuma kalau misalnya ada materi tapi nggak dipahami. Misalnya sesimpel botol ini. Kalau misalnya kita nggak tahu ini adalah botol, mungkin kita bisa ngikiranya ini laptop. Oke. Ya itu kayak gitu. Oke, jadi yang ide ini jadi lebih penting gitu ya untuk mengenali realitas. Baik. Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman ya. Nanti kita akan memulai ini dengan ungkapan seorang pemikir namanya Hegel ya. Kok beda lagi nih Pak? Nah ini nanti adalah orang yang mempengaruhi keduanya gitu ya. Nah, menurut Hegel itu dia punya ungkapan yang itu jadi perdebatan panjang di zamannya. Ungkapannya saya tulis di situ ya. Yang nyata itu adalah yang rasional. Kemudian yang rasional itu adalah yang nyata. Jadi kita bisa mendiskusikan lagi ini maksudnya apa gitu ya. Tapi kurang lebih gambarannya menurut Hegel, sesuatu yang nyata itu pasti juga rasional. Bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tetapi sesuatu yang rasional itu juga nyata. Apa yang kita usahakan dengan akal budi kita itu juga akan terkait dengan realitas. Tuh kan? Tapi nanti ada cara membaca yang berbeda. Nanti kita lihat ya cara membaca yang berbedanya seperti apa. Tapi di situ dulu ya. Yang nyata adalah yang rasional adalah nyata. Nah, Hegel percaya bahwa kita bisa menangkap atau manusia suatu saat nanti gitu ya dengan kemampuan akal budinya yang berkembang akan bisa memahami realitas dengan jalan tertentu. Oke, dari Hegel kita akan belajar sesuatu yang disebut sebagai dialektika. Oke, prinsipnya menurut Hegel pengetahuan itu adalah ongoing proses. Oke. Sesuatu yang terus-menerus berkembang, nggak stuck. Dulu kamu mungkin cuma punya sedikit pengetahuan, gitu kan. Tapi seiring dengan kamu belajar, kamu berpikir dan lain-lain, maka pengetahuan akan terus berkembang. Nah, menurut Hegel, cara kita memahami realitas itu adalah melalui dialektika. Dialektika dapat digambarkan sebagai gerak memahami sesuatu dengan cara yang unik. Gimana caranya? Itu mirip ketika ada orang berdebat tentang sesuatu. Tapi mungkin lebih tepatnya itu adalah ketika teman-teman pernah mengalami pergulatan batin misalnya, atau pergulatan pikiran. Gitu ya. Saya contohkan di sini misalkan, saya menemukan sekuntum bunga mawar yang cantik. Bagiku, bunga mawar itu terlihat indah. Tapi kalau kita pikirkan lagi, terdapat duri-duri tajam di batangnya. Dan duri itu bisa melukai serta berbahaya. Dari yang indah ke yang berbahaya, mengancam, yang afirmatif ke yang negatif, itu adalah gerak dari tesis ke antitesis. Itu ya. Nah, dalam sesuatu, ketika kita memahami sesuatu, kadang-kadang sesuatu itu mengandung keduanya. Kita ngomong soal bumi misalkan, ada siang dan malamnya, gitu kan? Kita ngomong soal sifatnya seseorang, dia punya sifat-sifat yang baik, tapi sekaligus punya sifat-sifat yang jahat misalkan. Nah, dalam banyak aspek kita bisa melihat ada aspek-aspek yang saling bertentangan itu dalam realitas, gitu kan? Nah, menurut Hegel, kalau kita mau paham sesuatu, kita harus bisa untuk mengenali hal-hal yang bertentangan dalam sesuatu itu. Sebagai sesuatu yang nanti bisa didamaikan melalui apa yang disebut sebagai sintesis. Dia mencontohkan, misalnya ya, bahwa ada benda-benda yang ada. Ya kan, ada yang ada, tapi ada yang tidak ada.
Nah, untuk mendamaikan antara yang tidak ada dan ada ini, bagaimana caranya? Nanti Hegel akan menawarkan konsep yang namanya becoming, menjadi. Dari yang dulunya nggak ada, menjadi ada. Nah, menjadi itu bisa merangkum itu tadi. Ada dan tidak ada. Nah, realitas itu akan semakin terpahami justru ketika kita mampu untuk melakukan dialektika itu. Gambarannya, dialektika itu seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman ya. Suatu saat mungkin teman-teman punya seorang teman gitu ya. Dia kayaknya sahabat bestie banget gitu kan. Kemana-mana bareng dan teman-teman merasa dia itu best friend-nya teman-teman. Tapi suatu saat teman-teman pernah dikecewakan oleh dia. Maka konsep tentang temanmu yang sebagai bestie tadi, yang maha baik tadi, ternyata juga akan muncul aspek lain. Lalu kemudian kamu akan kebingungan. Temanku ini baik atau jahat? Oh, ternyata mungkin dalam hal tertentu dia seperti ini, dalam hal tertentu dia seperti ini. Oke ya? Nah, ketika kita bisa mendamaikan hal-hal yang berlawanan ini, kita sebut itu sebagai kontradiksi ya. Nah, kita akan semakin memahami sesuatu. Oke? Dari sini, mari kita ngobrol lagi. Bisa nggak teman-teman memberikan pengalaman teman-teman ketika teman-teman mengalami dialektika? Oke ya, bisa nggak? Atau teman-teman bisa nggak memberi contoh tentang dialektika? Tadi intinya ada tesis. Tesis itu pernyataan awal tentang sesuatu. Konsep awal kita, pemahaman awal kita tentang sesuatu. Lalu ada antitesis. Dari yang dulunya kita memahaminya seperti ini, setelah dipikir-pikir lagi, akan ketemu aspek-aspek yang justru berlawanan dari apa yang kita pahami di awal tadi. Oke? Lalu, melalui pikiran kita juga, kita berusaha untuk mendamaikan itu. Sehingga kita bisa mempunyai pengetahuan tentang realitas yang lebih lengkap lagi. Oke, ada yang bisa memberikan contoh dialektika? Pernah nggak mengalami yang kayak gitu? Silakan. Pernah? Silakan, Owen. Apa yang awalnya kita pikir baik terus bisa jadi nggak baik. Ini contohnya meja. Apa? Meja. Oke. Awalnya kan pikir oh bagus ini bisa buat nulis buat apa, tapi kok pikir lagi pojoknya kan tajam jadi bisa lukai gitu. Oke, maka dari situ kamu bisa mendamaikannya dengan cara apa? Ya nggak di pojok duduknya. Bahwa ini di menjauhi meja dengan segala unsur mungkin juga manfaatnya gitu kan, tapi juga sekaligus dengan mungkin juga ada aspek-aspek bahayanya. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Misalnya saya mau beli skincare atau makeup. Tapi udah harganya mahal, bahannya juga ada yang bahaya, bungkusnya juga nggak bagus. Jadi mungkin kesimpulannya gak usah beli aja, cari yang lain. Oke, kamu akan memahami justru ketika mungkin skincare itu dulunya kok pengen beli, kenapa? Karena katanya orang-orang misalnya bagus gitu kan. Oke, baik. Tesisnya adalah ada skincare nih. Skincare-nya bagus. Kenapa itu bagus? Misalkan. Karena katanya ada sebut apa ya? Misalnya ada kayak mencerahkan gitu, mencerahkan kulit gitu. Oke, mencerahkan kulit gitu ya. Itu akan sangat terkait dengan aspek kecantikan misalkan gitu kan. Lalu kemudian kontradiksinya, antitesisnya apa? Apa? Bahan apa udah harganya mahal. Oke. Habis itu bungkusnya itu enggak bagus kualitasnya, ringkih. Oke, mungkin juga kamu berpikir perlu nggak ya aku beli skincare gitu kan? Atau perlu banget nggak beli yang kayak gitu misalkan. Nah, itu juga bagian dari proses dialektika gitu ya. Nah, pikiran kita justru akan semakin bertumbuh ketika kita cukup dewasa untuk senantiasa berdialektika itu. Nah, menurut Hegel, ayo kita terus berdialektika. Ya. Bayangkan bahwa dialektika itu seperti ketika kita mengalami pergulatan dalam memahami sesuatu. Nah, Hegel percaya bahwa dialektika itu terjadinya itu dalam ide. Nanti
Hegel akan dikenal sebagai seorang yang idealis. Dialektikanya dia adalah dialektika yang sifatnya itu berada dalam pikiran. Biasanya itu munculnya itu ketika kita melamun malam-malam mikir sesuatu, kemudian kita ketemu dengan konsep-konsep yang dulunya kita pahami, lalu setelah kita pikir-pikir lagi ternyata nggak gitu-gitu banget. Lalu kemudian kita ketemu dengan pengetahuan yang lebih menyeluruh gitu kan. Nah, itu adalah gambaran tentang dialektika. Kita seperti menemukan pecahan-pecahan puzzle yang dulunya belum nampak dari pemahaman kita, lalu kita bisa mencakup semuanya. Nah, dalam filsafat Hegel itu akan memperdebatkan mengenai rasio dan perannya dalam memahami realitas. Dia mencoba untuk mendamaikan tadi ya, bagaimana aliran yang namanya empirisme dan rasionalisme sudah pernah dibahas ya. Pernah ya? Empiris itu yang pengalaman, rasionalis itu yang olah pikiran gitu kan. Lalu yang subjektif dan objektif. Yang penting subjek atau objek, gitu kan. Nah, Hegel itu sebenarnya berusaha mendamaikan keduanya dengan ungkapan yang tadi. Yang real itu rasional, yang rasional itu real. Udah, kita nggak usah bertengkar soal itu. Karena kalau sesuatu itu real, dia juga akan terkait dengan pikiran yang rasional. Oke? Kalau sesuatu itu rasional, harusnya dia bisa real. Sesuai dengan realitas. Oke? Nah, nanti filsafatnya Hegel itu juga akan dikenal sebagai filsafat yang meyakini tentang tercapainya suatu kesempurnaan. Nah, kesempurnaan apa? Kesempurnaan antara pikiran, jadi kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Rasio, akal sehat manusia, itu bisa memahami kenyataan. Oke, nah dia meyakini pikiran kita itu digerakkan oleh roh, dalam bahasa Jerman itu Geist gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya spirit gitu ya, spirit yang membuat kita itu terdorong untuk terus-menerus melakukan dialektika gitu kan, sehingga nanti hidupnya manusia itu semakin lama akan semakin rasional. Nah, kesempurnaan rasio itu yang disebut sebagai yang absolut. Hegel berpendapat dunia kita, pikiran kita itu akan bergerak menjadi semakin rasional. Gerak manusia yang menjadi semakin rasional itu karena digerakkan oleh spirit. Guys, itu semacam semangat gitu ya, yang membuat kita terdorong untuk mikir, kemudian terdorong untuk berdialektika, sehingga kita semakin memahami sesuatu. Ketika orang-orang itu bergerak untuk semakin memahami sesuatu bersama-sama, nah, diyakini Hegel nanti kita akan mencapai pada yang absolut ini. Nah, kondisi kita sekarang itu adalah kondisi puncak untuk semakin dekat menuju yang absolut kalau dibandingkan dengan masa lampau. Jadi bagi Hegel, kenyataan sejarah, kita bicara soal kenyataan sejarah ya, itu arahnya menuju ke yang absolut ini. Nah, lalu kemudian gagasan Hegel ini sifatnya adalah idealis, dan dia meyakini bahwa yang paling penting untuk menuju pada rasionalitas itu adalah gerak roh. Oke? Nah, ini nanti yang akan digugat oleh dua tokoh kita yang berikutnya. Tokoh kita yang pertama, namanya Ludwig Feuerbach. Saya beri gambar di sini supaya lebih manis gitu ya. Murid sekaligus pengagumnya Hegel dulunya, gitu kan. Tetapi nanti, jadi Hegel itu terkenal sebagai seorang dosen yang kalau kuliah itu kelasnya sampai nggak cukup. Jadi mahasiswanya itu datang saking banyaknya gitu ya, sampai ada yang duduk sampai di pintu-pintu begitu untuk melihat kuliahnya Hegel. Saking terpesonanya mereka dengan cara mikirnya Hegel. Termasuk salah satunya adalah Feuerbach ini. Ini adalah pengagumnya Hegel juga, yang pernah datang ke kuliahnya Hegel. Tetapi dia nanti, biasa kan kalau teman-teman itu habis kelas gitu kan, seringkali nongkrong sama temennya, lalu kemudian ngobrolin soal apa yang diomongkan di kelas tadi gitu kan. Nah, dia nanti itu akan punya
grup diskusi yang agak nakal. Kebetulan dia anak nongkrong yang nakal gitu ya. Sehingga nanti dia akan dikenal menjadi seorang Hegelian yang sebutannya Hegelian kiri atau Hegelian muda. Ini nanti akan menjadi sebutan untuk kelompok diskusi yang menafsir Hegel dengan cara yang berbeda dan kreatif. Jadi dia nanti akan setuju dengan beberapa idenya Hegel, tetapi juga ada beberapa hal yang nanti akan dipertanyakan dan dimodif oleh Feuerbach. Oke ya, ini murid nakal gitu ya, tapi kreatif. Hasilnya apa? Pemikiran baru. Gitu. Oke, Feuerbach ini yang positif dulu ya, berpendapat bahwa filsafat Hegel itu merupakan puncak rasionalitas Barat, puncak rasionalismenya Barat. Tetapi bagi Feuerbach, filsafatnya Hegel tidak cocok untuk melihat realitas indrawi yang konkret, realitas material yang konkret ini. Ya, nanti ada beberapa hal yang dipermasalahkan oleh para Hegelian muda ini. Misalnya, karena Hegel berpikir bahwa sekarang itu adalah saat-saat yang paling rasional kalau dibandingkan dengan masa lampau, termasuk juga pada waktu itu ya, itu mulai banyak dikenal konsep yang disebut sebagai negara. Dulunya itu kan banyak kan kerajaan gitu kan, atau feodal. Nah itu mulai muncul negara, dan negaranya Hegel itu, si Prusia itu, namanya Prusia, sekarang Jerman gitu kan. Itu adalah menurut Hegel ya, bentuk yang paling ideal dan paling rasional di antara bentuk masyarakat yang lain. Itu katanya Hegel. Tetapi kalau kita melihat ke kenyataannya, nanti saya akan perlihatkan ya, ternyata Prusia nggak sebagus itu. Ada banyak aspek yang dilewatkan untuk dikatakan ini rasional gitu ya. Ada situasi yang jelek yang harus dikritisi. Nah itu kemudian. Maka baginya si Feuerbach, Hegel ini secara ide keren, secara rasional keren, oke, secara logis oke. Tetapi nggak cocok untuk melihat kenyataan. Itu kayak kalau kita ketemu dengan seseorang yang kata-katanya cemerlang, keren gitu ya, tapi too good to be true misalkan. Atau nggak cocok dengan realitas. Nah itu gambarannya untuk Hegel. Nah baginya si Feuerbach, kenyataan indrawi yang konkret itu, yang primer, terletak di alam material. Maka yang penting itu bukan kontemplasi idenya, terima kasih Pak. Tetapi yang penting itu adalah perjumpaan dengan yang material. Oke, baginya Feuerbach, maka yang materi ini lebih penting daripada yang ide-ide tadi, yang rasio. Alam material lah yang menurut Feuerbach itu menjadi dasar terakhir dari kenyataan. Dasarnya apa? Alam memang benar dapat diketahui hanya melalui pikiran atau ide-ide. Oke ya. Objek itu hanya mungkin ditangkap oleh subjek yang punya kesadaran. Ya kan? Kalau kamu tidur mau dunia berguncang, langit gempar gitu ya. Ya kamu nggak bisa menangkap ada gitu kan, karena kamu nggak sadar, kamu tidur. Maka subjek yang sadar itu yang bisa menangkap objek. Akan tetapi, menurut Feuerbach ya, dari mana munculnya kesadaran kalau tidak ada yang disadari? Oke, kesadarannya penting, tapi yang lebih penting adalah objeknya kesadaran. Oke ya, percuma kamu bangun, kamu konsentrasi, tapi nggak ada apa-apa. Oke ya, maka bagaimanapun menurut Feuerbach, yang paling penting itu adalah objeknya kesadaran. Apa itu? Alam material. Manusia sebagai subjek menyadari alam dengan cara membedakan alam dari dirinya. Alam mendasari kesadaran, dan tanpanya pembedaan antara manusia dan alam tadi juga tidak mungkin, tidak muncul. Oke, maka saya bisa memilah bahwa saya subjek, ini objek, ketika apa? Ketika ada objek. Maka keberadaan objek bagaimanapun merupakan sesuatu yang penting. Bagi Feuerbach, lebih penting daripada ide-ide atau pikiran.
Karena pikiran kita itu adalah pikiran yang memikirkan apa? Objeknya juga material. Tanpa yang material juga nggak ada yang dipikirkan gitu kan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Masih sepakat sama Feuerbach? Atau masih setuju dengan Hegel? Masih tetap ya dengan keyakinan yang tadi mungkin? Nanti kita lihat lagi ya. Materi adalah dasar. Feuerbach melalui idenya tadi ingin membalikkan gagasannya Hegel. Kalau bagi Hegel, ide roh itu menjadi kunci dalam kenyataan. Yang paling penting dari kenyataan itu apa? Ide-ide dan roh. Ide yang menangkap, roh yang menggerakkan ide-ide, gitu kan? Bagi Feuerbach, yang paling penting dalam kenyataan bukan ide-idenya, bukan roh yang menggerakkannya, tetapi alam material. Oke ya. Maka materialisme, mohon maaf, tipe ya, adalah pandangan bahwa yang sungguh-sungguh real itu adalah materi. Kesadaran itu sifatnya secondary. Feuerbach dalam materialismenya bukan berarti menolak kesadaran, menolak pikiran. Tapi baik itu pikiran maupun kesadaran itu adalah efek, dampak, gitu ya, dari gejala sampingan gitu ya, dari proses material. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti ada konsekuensi serius terkait dengan pandangan Feuerbach itu. Apa konsekuensinya ketika yang ada, yang nyata itu adalah yang materi? Salah satunya adalah tentang Tuhan. Karena bagi Feuerbach, yang nyata itu adalah yang material, maka kemudian kesimpulan-kesimpulan dia terkait dengan Allah itu juga akan mengarah pada yang material. Gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, Feuerbach ini dulunya adalah seorang seminaris. Tahu seminaris ya? Seorang calon imam gitu ya, calon rohaniawan. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Nanti dari ketika dia belajar, dia tiba pada kesimpulan-kesimpulan ini. Oke, baginya Feuerbach, manusia itu terlahir dengan punya kekuatan-kekuatan yang hakiki. Dia bisa punya pikiran yang mengarah pada kesempurnaan. Itu kenapa kamu itu selalu ingin hidupmu menjadi lebih baik lagi gitu kan. Kamu punya gambaran untuk mencapai sesuatu yang indah yang dicita-citakan. Itu gambarannya, bagaimana manusia itu punya proyeksi tentang kesempurnaan. Bisa mikir tentang kesempurnaan. Dia juga punya cinta dalam artinya yang luas gitu ya. Cinta bukan hanya soal cinta pacarnya gitu, enggak. Tapi cinta dalam arti yang luas. Dia itu juga sebenarnya punya banyak kemampuan untuk mengatasi banyak hal. Dan itu membuat dia itu seolah-olah berposisi di atas banyak hal yang lain. Baik itu benda-benda maupun makhluk hidup yang lain. Oke ya. Nah, ini menurut Feuerbach ya, bukan menurut saya ya, menurut Feuerbach. Gambaran tentang Tuhan itu adalah proyeksi diri manusia. Jadi kalau menurut Feuerbach, dia ingin membalik ini. Kalau dalam iman itu kan kita yakin bahwa Tuhan menciptakan manusia. Gitu kan? Maka bagi Feuerbach, karena secara material dia melihatnya, yang terjadi sebenarnya itu adalah, menurut Feuerbach ini ya, manusialah yang menciptakan Allah. Jadi proyeksi tentang kesempurnaan, tentang cinta, tentang transendensi,
yang mengatasi sesuatu. Itulah yang melahirkan Tuhan. Oke ya, yang dia lihat apa? Ya realitas material. Nanti sebenarnya ide ini bukan ide baru ya. Kalau teman-teman belajar Yunani kuno, nanti ada filosof juga yang akan mengatakan hal yang sama. Hal yang mirip ya, bukan yang sama. Hal yang mirip dengan ini. Allah itu adalah produk impian manusia yang sempurna. Dia merupakan objektifikasi proyeksi diri manusia. Seakan-akan produk pikirannya tentang Allah itu adalah objektif dan nyata. Karena manusia itu kemudian mengalami kesulitan untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai cinta, untuk menguasai banyak hal, maka dia memproyeksikan bahwa nanti ada sosok lain yang memiliki kemahakuasaan, memiliki kesempurnaan itu. Oke, maka nanti kalau kita nggak mampu untuk berbuat sesuatu, apa yang kita lakukan? Kita akan berdoa, gitu kan, untuk kepada Tuhan yang maha sempurna. Hidup beragama, berkepercayaan, tidak terelakkan dalam hidup manusia, karena hakikat kesadaran diri manusia yang berrasio, berkehendak, berafeksi, memampukannya untuk berpikir, menghendaki, dan merasakan ide-ide tentang kesempurnaan dan cinta. Maka ini adalah proyeksi dari kesempurnaan dan cintanya manusia. Tetapi, menurut Feuerbach ya, agama ini nanti akan mengasingkan diri manusia dari hakikatnya sendiri. Sebenarnya manusia itu mungkin loh untuk mencapai diri yang lebih baik. Tetapi ketika dia sudah memproyeksikan yang baik itu dalam sosok Tuhan, seolah-olah yang boleh baik siapa? Ya Tuhan aja yang maha sempurna. Sementara manusia sendiri itu nggak berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu ya. Manusia mengagungkan dan menyembah proyeksi dirinya itu, yaitu Tuhan, memandang dirinya hina, lemah dan tidak berdaya, lupa bahwa gambaran Allah itu adalah ciptaan dirinya sendiri yang berasal dari kekuatan hakiki manusia. Manusia tidak sadar akan semuanya itu dan masih menganggap bahwa gambaran diri atau proyeksi diri itu objektif, real, dan nyata. Itu adalah produk pikirannya manusia. Bukan sesuatu yang objektif, real, dan nyata. Itu menurut Feuerbach. Maka, apa yang perlu dilakukan? Menurut Feuerbach, kita perlu untuk semakin menyadari diri kita sendiri. Manusia itu adalah center, pusatnya segala sesuatu. Membangun kembali kesadaran diri manusia akan hakikatnya untuk menjangkau sesuatu yang melampaui dirinya, yang sempurna, yang lebih baik, gitu ya. Memaksimalkan kemampuan-kemampuannya. Maka kita perlu bergerak, menurut Feuerbach, dari teologi itu ilmu tentang Tuhan, ke antropologi, atau ilmu tentang manusia. Oke, mohon maaf karena di siang hari yang seperti ini ya, harus menyampaikan sesuatu yang mungkin agak mengguncangkan, iman gitu ya. Nah, sekarang saya minta komentar dulu dari teman-teman, menurutmu idenya Feuerbach itu gimana? Materialismenya. Setujukah kamu dengan Feuerbach? Silakan, Maya sepertinya nggak tahan untuk menjawab ya. Sebenarnya menurutku, idenya si F ini, Ya. sorry, susah banget nyebutnya. Menurutku ini karena kalau aku lihat-lihat dari prinsipnya dia tuh sepertinya dia ini lebih orang yang sedang mengalami keterpukulan besar sehingga dia punya pemikiran rasional yang baru atau kesadaran yang baru sehingga akhirnya membuat dia tuh menentang tentang konsep ketuhanan dan lain-lain sehingga dia mengatakan bahwa Allah itu hanya produk impian manusia yang sempurna. Karena menurut aku dia dari tadi membahas soal kesempurnaan dan cinta dan lain-lainnya itu semacam kekecewaan dirinya sendiri aja akan sesuatu entah apa yang dialaminya sehingga akhirnya dia dapat pemikiran baru, kesadaran baru bahwa
Allah itu merupakan produk impian manusia yang sebenarnya mungkin menurut aku realitasnya pun nggak seperti itu, tapi cuma kesadaran pribadinya aja bahwa ya hidup itu kan memang ada kejamnya kan ya, jadi gitu. Oke, baik. Tadi kurang lebih gini ya, Maya mengungkapkan juga bahwa ini adalah produk pikirannya si Feuerbach, ya kan? Bisa dibuktikan nggak? Menurutku itu bisa dibuktikan. Secara material bisa dibuktikan nggak pikirannya Feuerbach? Secara materialnya enggak, Enggak. Oke karena ya? itu hanya kesadaran. Oke ya. Iya. Jadi sebenarnya pikirannya Feuerbach sendiri itu merupakan juga proyeksinya dia terkait dengan Tuhan. Dia juga nggak bisa membuktikan secara material apakah Tuhan itu ada atau tidak ada sebenarnya. Dia juga nggak bisa membuktikan juga terkait dengan apakah benar manusia itu benar-benar memproyeksikan pikirannya dalam bentuk Tuhan itu. Buktinya apa? Oke ya, supaya teman-teman nggak kemudian ikut-ikut sembarangan dengan Feuerbach gitu kan. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan mungkin terkait dengan Feuerbach? Komentar mungkin? Silakan. Jujur bingung gitu sama si Feuerbach ini, kok kayak pelipun. Ya. Soalnya kayak dia bilang kayak, oh filsafatnya Hegel bagus, tapi kok kayak katamu kayak kenapa masih mempercayai materialisme juga gitu. Terus juga saya tuh bingung sama sempat terpikir juga, kan dia bilang kalau misalnya manusia itu kan memiliki kekuatan hakiki kayak karena pikir tentang kesempurnaan cinta, terus manusia kekuasaannya mengatasi segalanya dan lain-lain itu kan. Ya. Terus saya mikir cinta tuh kan salah satunya kan dari empati sama simpati. Nah kalau psikopat gimana? Kan mereka nggak punya empati sama simpati. Apakah mereka nih kalau menurut siapa? Feuerbach termasuk manusia cacat gitu? Oke ya, terkait dengan yang psikopat bagaimana begitu ya. Oke, menarik ya bahwa benar kita nggak bisa membuktikan bahwa semua orang punya gambaran seperti itu. Oke ya. Nah sebenarnya kita akan semakin paham Feuerbach ketika kita juga paham konteksnya, gitu ya, konteks zamannya dia. Nah justru yang disebut Maya tadi sebagai kekecewaan itu adalah soal mungkin teman-teman bisa membayangkan ya ketika hidup di dunia di mana semua realitas, ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang yang meninggal, ketika ada kecelakaan, ketika ada bencana alam, semua dihubungkan dengan agama. Kayak itu kayak zaman kapan itu? Sekarang masih atau enggak? Ada yang seperti itu atau enggak gitu ya? Ada banyak yang seperti itu gitu kan. Nah, baginya Feuerbach itu kan sesuatu yang sebenarnya seringkali hanya merupakan proyeksi pikiran gitu ya. Dan lebih parahnya lagi gini, seringkali orang itu menggunakan dalil itu hanya untuk kepentingan-kepentingan subjektif keamanannya saja. Itu kenapa Tuhan itu selalu berpihak pada subjek pembicara. Gampangannya gini lah, kalau saya ngomong soal, oh dia itu orang yang berdosa, dia pasti akan dibalas oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan ada di pihakmu. Gitu kan? Nah itu berlaku juga sebaliknya. Saya yakin orang yang jadi lawanmu itu mungkin juga akan berpikir hal yang sama gitu ya. Seorang penjahat pun akan merasa bahwa Tuhan ada di pihakku. Oke ya. Nah itu yang ditakutkan oleh Feuerbach dulunya. Ketika cara berpikirnya orang terkerangka dalam cara pikir tertentu yang nggak ngotak sama material, tetapi justru dia selalu melemparkan semua hal, proyeksi-proyeksi tentang penjelasan kenyataan itu pada aspek-aspek agama. Ya, jadi oke, kita bisa mengkritisi si Feuerbach, tetapi Feuerbach itu juga mengajak kita untuk waspada, gitu kan, terhadap cara berpikir yang seringkali ya kita seringkali dengan mudah menghubungkan semua hal dengan agama, gitu ya. Oke, itu kenapa nanti kalau misalkan ada bencana gitu ya, kalau ada yang kena bencana itu orang-orang yang seagama denganku,
maka itu adalah cobaan gitu kan. Tapi kalau yang kena bencana itu orang yang tidak seagama denganku, wah ini pasti hukuman dari Tuhan. Seringkali gitu kan yang terjadi gitu. Itu karena ya kita nggak berpikir dengan jernih, nggak melihat realitasnya seperti apa, tapi semata-mata langsung menghubungkan begitu saja dengan itu. Dan diam-diam di situ ada keegoisan dari manusia. Kritiknya Feuerbach penting, tapi apa yang kemudian disimpulkannya dia itu juga terlalu mengeneralisir, tidak ada buktinya juga sebenarnya gitu ya. Sehingga ya kita perlu untuk kritis juga terhadap Feuerbach. Tokoh kita berikutnya itu adalah Karl Marx. Karl Marx juga merupakan penggemar Hegel. Dia juga bagian dari Hegelian nakal tadi ya, Hegelian muda, Hegelian kiri tadi. Sejarah hidupnya nanti menarik ya, diwarnai dengan banyak pemberontakan, perlawanan, pelarian, tragedi. Jadi kita bisa mengatakan Marx itu adalah orang yang berpindah-pindah negara dulunya. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu kritis terhadap pemerintahnya. Lalu dia dikejar-kejar hidupnya gitu ya. Sampai kemudian dia lari dari Jerman, sempat ke Brussels, Swiss gitu ya. Lalu sempat ke Prancis, kemudian berakhir di Inggris. Hidup dengan dikejar-kejar tentu saja nggak enak ya. Lalu kemudian nanti efek pemikirannya itu akan sangat besar dan luas. Kalau teman-teman tahu tentang komunisme gitu ya, nah ini adalah yang memulai ide tentang komunisme. Oke, tapi kita nggak akan membahas tentang komunismenya dulu, kita akan membahas tentang metafisikanya dulu, tentang realitas. Marx itu juga pewaris Hegel yang kritis seperti Feuerbach. Marx mengambil model dialektikanya Hegel sebagai sesuatu yang nanti akan digunakan untuk dia mengenali realitas juga. Dia menggunakan dialektika. Menurutnya Marx, melalui dialektika kita bisa menjelaskan sejarah dan proses-proses yang terjadi pada masyarakat. Secara spesifik, nanti kita bisa mengatakan Marx ini akan secara khusus ngomong soal realitas secara umum, tetapi secara khususnya nanti, Marx akan lebih banyak ngomong soal realitas masyarakat, realitas sosial. Oke, yang dibicarakan itu adalah masyarakat dan fenomena masyarakat. Meskipun ya kita bisa melihat bahwa idenya Marx tetap berlaku sebagai ide yang bisa digunakan untuk melihat masyarakat atau realitas secara umum gitu. Marx juga sejalan dengan Hegel meyakini bahwa masyarakat itu punya arah gerak menuju sesuatu tujuan yang ideal, yang baik gitu ya. Meskipun tujuannya itu beda versi. Kalau Hegel tadi tujuannya apa? Masih ingat? Tadi terkait dengan roh, terkait dengan yang absolut. Tujuannya mencapai masyarakat yang semakin rasional, sempurna menuju yang absolut. Nanti kalau Marx, itu tujuannya masyarakat tanpa kelas. Nanti akan kita lihat apa itu masyarakat tanpa kelas. Tetapi Marx tidak setuju dengan Hegel untuk menggunakan bahwa dialektika itu hanya ada dalam ide-ide. Menurut Marx, dialektika yang efektif itu justru terjadi ketika kita berjumpa dengan kenyataan yang material. Maka nanti dialektikanya Marx disebut sebagai dialektika yang dasarnya materialisme. Marx sejalan dengan Feuerbach mengarah pada materialisme, tetapi materialismenya Marx tidak dipahami sebagai asumsi metafisika bahwa materi itu hanya sekedar kenyataan tertinggi, kenyataan primer. Bagi Marx, materialisme itu juga terkait dengan bagaimana kita melihat masyarakat dan manusia dalam kerja dan transformasi sosial. Kita juga akan melihat bahwa ada perubahan dalam realitas. Oke ya, yang materi ini berubah juga. Masyarakat berubah. Menurut Marx, materialismenya Feuerbach bersifat kontemplatif. Hanya sekedar ada di pikiran juga, dikontemplasikan. Dan tidak mendorong gerak masyarakat yang sifatnya revolusioner. Feuerbach tahu bahwa misalkan ya, tadi Prusia
itu negara yang katanya baik menurut Hegel, tapi masih ada buruk-buruknya. Tapi bagi Feuerbach, itu berarti Hegel nggak melihat secara material kenyataan di negara Prusia. Tetapi Feuerbach pun pada akhirnya hanya berhenti pada pengetahuan bahwa ya Prusia itu nggak sepenuhnya baik gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Bagi Marx itu belum cukup. Materialisme tidak cukup untuk sekedar menjadi tafsir atas dunia, realitas, kenyataan. Bagi Marx, kita nggak cukup hanya dengan menafsirkan dunia dengan berbagai cara. Ini ungkapannya yang saya kutip ya, dari bukunya yang terkenal gitu ya. Para filosof itu banyak yang hanya sekedar menafsirkan dunia, mengkontemplasikan tentang dunia, padahal yang kita butuhkan itu apa? Yang kita butuhkan itu mengubahnya. Maka yang material tadi juga meliputi bagaimana kita mendorong perubahan material. Oke? Loh, kenapa perlu diubah, Pak? Nanti akan kita lihat apa yang dilihat oleh Marx terutama terkait dengan masyarakat. Bagi Marx, filsafat harus mendorong praksis perubahan sosial menggunakan dialektika. Maka dialektikanya Marx itu bergerak dalam dua sisi. Gerak yang horizontal, seperti Hegel, melalui dialektika, kita akan semakin mengetahui sesuatu. Oke? Tetapi, dia juga bergerak secara vertikal. Dialektika itu juga terkait dengan dorongan. Kalau saya tahu sesuatu itu nggak beres, nggak masuk akal, nggak rasional, apa yang kita lakukan? Bagi Marx, penting bagi kita untuk mengubah realitas yang nggak masuk akal, nggak rasional itu. Contoh, kalau saya tahu guruku itu penjelasannya ngawur, nggak jelas, nggak berdasar, nggak bisa dibuktikan, nggak rasional, diem itu rasanya kok susah gitu ya. Saya sepertinya harus melakukan sesuatu. Nah, Marx seperti itu. Dia nggak terima kalau dalam realitas itu ada sesuatu yang kontradiktif dan itu perlu untuk diubah. Itu ya. Nah, salah satu kontradiksi yang nanti paling disoroti oleh Marx itu apa? Realitas masyarakat yang seringkali berada dalam situasi-situasi yang tidak adil, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan perbudakan atau kerja yang berat tapi hasilnya dikit misalnya. Nah, itu yang disoroti oleh Marx ya. Jadi, ada gerak horizontal, pengetahuan, kita mengetahui sesuatu, tapi ada gerak vertikal, di mana melalui dialektika, kalau kita mengetahui sesuatu yang nggak beres, kita perlu untuk bergerak, mengubah yang nggak beres itu, mengubah yang nggak rasional itu. Oke, itu kenapa tadi, bagi Marx, filsafat itu bukan hanya sekedar duduk di kursi lalu kemudian mikir, memahami sesuatu, enggak. Tetapi kita perlu untuk mendorong perubahannya sesuatu. Perubahan masyarakat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, sebelum terlalu jauh. Bisa paham ya dengan dialektika yang horizontal tadi, untuk pengetahuan, dan yang vertikal itu untuk mengubah. Mengubah menjadi semakin rasional. Oke, materialismenya Marx disebut sebagai materialisme dialektik, gitu ya. Ini dialektika sudah saya jelaskan tadi ya. Dia berangkat dari kritik terhadap Hegel. Ide-ide Marx itu sebenarnya terinspirasi dari perjumpaannya dengan penderitaan, ketidakadilan yang ada di struktur masyarakat. Apa yang dia lihat? Mari kita bayangkan dunia di sekitar tahun 1700-1800-an. Di sana ada banyak pabrik-pabrik baru di Eropa. Di pabrik-pabrik itu ada banyak pekerja. Pekerja itu, kondisinya itu berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka harus berhadapan dengan polusi udara. Zaman dulu belum ada AC ya. Kerja di pabrik itu panas sekali. Lalu upahnya sangat kecil. Banyak buruh pabrik itu yang, kalau di Eropa ya,
mereka hanya bisa makan dengan kentang saja. Kentang itu kalau di sini ya istilahnya kalau kamu makan ya makan nasi tok gitu ya, nggak pakai apa-apa atau ketela saja misalnya. Itu gambarannya. Nah, dari melihat situasi ini, situasi masyarakat industri baru ini, dia menemukan ada sesuatu yang nggak beres, yang kontradiktif di situ. Dia menemukan bahwa idenya Hegel itu nggak pas untuk melihat kenyataan. Katanya Rusia negara yang baik, negara yang rasional. Padahal enggak ini loh lihatan. Masih banyak orang yang menderita, hidup sebagai buruh yang papa gitu kan. Yang ini perlu untuk dibereskan. Kita kembali ke sini. Dari perjumpaannya dengan yang seperti ini tadi, dia mengkritik Hegel. Contoh dari kritik Marx itu adalah tentang realitas sosial ya. Perjumpaan dengan Prusia ini tadi. Prusia itu dipuji oleh Hegel, dianggap sebagai negara yang sangat real dan rasional. Puncak dari yang absolut. Sementara ini. Sekarang sebagai puncak dari yang absolut. Tapi yang dilihat Marx, enggak. Dia justru melihat pada kenyataannya secara material, itu sangat berbeda dengan ide yang digagas oleh Hegel tadi. Marx semakin yakin bahwa dialektika tidak bisa berhenti pada pikiran saja, secara pengetahuan. Kalau kita mau paham sesuatu, ya kita nggak cukup hanya merenung-renung saja. Kita perlu untuk kembali ke realitas material. Kita akan semakin paham sesuatu ketika kita ketemu dengan halnya. Oke? Mungkin kamu pernah ketemu dengan seorang temanmu, punya seorang teman gitu ya. Kamu punya pikiran yang macam-macam tentang dia. Lalu ketika ketemu, ngobrol, kok ternyata beda ya dengan yang saya pikirkan. Nah, dialektika harusnya seperti itu. Nggak cukup dengan kamu berpikir sesuai dengan prasangka-prasangkamu, tapi temuilah. Dengan begitu kamu akan semakin memahami realitasnya. Oke, dialektika itu bukanlah gerak yang berakhir pada sintesis ya teman-teman ya. Tapi nanti sintesisnya, kesimpulan terakhir tadi, itu akan menjadi masalah baru yang nanti akan memunculkan mungkin pengenalan baru lagi. Jadi gambarannya begini, kalau dulu saya kenal realitasnya segini, melalui dialektika saya kenal realitas yang ini, jadi semakin besar. Lalu kemudian saya punya penyatuan dari dua ini, tapi saya masih belum kenal yang ini. Oke, maka bisa jadi nanti ketemu yang ini. Ketemu yang ini, ketemu yang ini. Sehingga nanti akan semakin luas lagi, semakin luas lagi, semakin luas lagi. Itulah dialektika. Jadi dari saya mengenali sesuatu, kemudian mengenali yang belum saya kenali, berkontradiksi dengan yang sebelumnya, saya akan semakin memahami sesuatu. Tapi ini belum final. Masih ada yang lain lagi. Maka ketika saya mengenali ini juga akan saya cakup di sini, semakin besar. Tapi masih ada yang lain lagi yang belum saya kenali. Nah, kalau menurut Hegel, gerak mengenali tadi melalui ide. Kalau menurut Marx, enggak. Akan lebih akurat kalau melalui perjumpaan dengan yang material. Oke, itu dari gerak horizontalnya tadi. Gerak vertikalnya, kalau kita menjumpai sesuatu yang irasional, berkontradiksi, nah kita perlu untuk mengubahnya. Oke, ini gambarannya ya. Reality check ahead. Ya. Kalau kamu merasa apa yang kamu katakan, yang kamu pikirkan itu realitas, yuk cek lagi. Ya. Gambarannya dengan model dialektika materialis, kita bisa selamat dari apa yang disebut sebagai cangkang mistik kita. Jadi Marx itu menggunakan istilah orang yang punya pikiran tertentu, ide tertentu, tapi nggak pernah berjumpa dengan realitas, dia itu punya cangkang sendiri ya, yang membuat pikirannya itu nggak bisa seluas orang yang berjumpa dengan realitas. Menurut Marx, rasio hanya bisa diselamatkan melalui jalan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini yang horizontal dulu ya, ini yang horizontal. Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ke yang vertikal.
Para Hegelian kiri, khususnya Marx, percaya bahwa dialektika sejarah tidak cukup berhenti pada tataran ide, melainkan juga sesuatu yang harus diwujudkan melalui perjuangan dan praksis sosial. Untuk menjadikan sesuatu itu semakin rasional, maka nggak cukup dengan berpikir. Tapi kita perlu untuk bergerak. Kita perlu untuk mengubah sehingga sesuatu yang belum rasional menjadi semakin rasional. Nah, hasil dari dialektika itu bukan hanya pengetahuan, tetapi nanti disebut oleh Marx sebagai praksis emansipatoris. Pernah mendengar kata emansipasi ya? Apa itu emansipasi? Kartini itu adalah tokoh emansipasi wanita. Apa kira-kira maksudnya emansipasi? Apa? Bagian emansipasi biasanya ada gerakan perlawanannya, tapi bukan perlawanannya yang dimaksud. Perjuangan untuk bebas. Oke. Ya, perjuangan untuk semakin bebas dan setara. Jadi gambarannya rantai yang putus itu ya. Kadang-kadang untuk mencapai emansipasi dibutuhkan apa? Dibutuhkan perjuangan, perlawanan. Oke ya. Nah, maka baginya Marx, dia melihat filsafat dialektika ini bukan hanya sekedar untuk melihat realitas, tetapi juga untuk memperjuangkan emansipasi. Oke, dari sini mari kita belajar dari materialisme dialektik ya. Kita belajar tentang materialisme historis. Kita bayangkan sejarahnya umat manusia. Ada cerita perang macam-macam gitu kan. Ada banyak konflik di situ. Nah, baginya Marx, sejarahnya manusia itu terjadi karena apa? Terjadi karena perjuangan ini tadi. Jadi kisahnya sejarah manusia itu isinya apa? Isinya adalah perjuangan-perjuangan kelas. Indonesia merdeka, perjuangan kelas bukan? Ya, menurut Marx. Kenapa? Karena dari yang dulunya itu Indonesia itu diperlakukan tidak manusiawi oleh VOC dan bangsa Barat dan mungkin Jepang gitu ya. Kita berjuang supaya menjadi melawan gitu ya, supaya menjadi orang yang setara, merdeka. Oke ya. Revolusi Prancis, perjuangan kelas bukan? Perjuangan kelas juga. Dari yang dulunya negara dikuasai oleh raja yang korup, didukung oleh para agamawan, yang mungkin juga pada waktu itu oknum-oknumnya banyak yang nggak benar gitu ya. Lalu muncul perlawanan. Hasilnya adalah masyarakat yang semakin bebas. Oke? Maka menurut Marx ya, sejarahnya manusia itu adalah sejarah perjuangan kelas. Terdapat kelas yang lebih tinggi dan kelas yang lebih rendah. Kelas yang lebih tinggi seringkali menindas kelas yang lebih rendah. Lalu kelas yang lebih rendah itu akan melawan untuk mencapai yang setara. Reformasi 98. Perjuangan kelas bukan? Baginya Marx ya. Itu ya. Keadaan yang sekarang itu adalah hasil dari proses relasi sosial di masa lampau yang sangat mungkin dapat diubah melalui tindakan manusia. Realitas bukan sesuatu yang tetap. Ini mirip dengan dulu ketika teman-teman belajar mengenai Parmenides dan Herakleitos gitu ya. Nah, baginya Marx, realitas itu bisa berubah dan manusia bisa mengubah realitas. Oke? Nah, maka kalau kita membangun dialektika dan teori, kita perlu untuk juga memikirkan bagaimana kita mengubah realitas. Maka materialismenya Marx bukan hanya soal memahami realitasnya, tetapi juga bagaimana kita mengubah realitas dengan tujuan tertentu. Oke, dalam masyarakat itu ada kelas sosial. Kelas digambarkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Lalu posisi seseorang dalam kelas sosial nanti akan ditentukan oleh relasinya dengan masyarakat yang lain. Baginya Marx, bukan ide yang menentukan realitas. Bukan manusia yang berpikir yang menentukan realitas. Tetapi
idenya seseorang, kesadarannya seseorang itu dibentuk oleh relasinya dengan orang lain. Oke, kalau kamu sekarang seseorang yang memiliki keyakinan tertentu, maka itu dipengaruhi oleh orang lain nggak? Iya, dipengaruhi oleh orang lain kan? Kalau kamu sekarang itu percaya bahwa bumi itu bulat, dipengaruhi oleh orang lain nggak? Iya. Kalau kamu sekarang itu punya pengetahuan yang banyak, dipengaruhi oleh orang lain nggak? Iya juga. Tuh ya, maka relasi sosial lah yang menentukan idenya seseorang, kesadarannya seseorang. Ini sekaligus membalikan Hegel tadi ya. Kalau bagi Hegel ide yang penting, tapi kalau yang bagi Marx, relasi sosial ini yang lebih mendasar bagi kesadarannya orang. Oke, baginya Marx, kelas sosial itu, pertarungan kelas itu terus bergulir. Nah, ujungnya itu adalah pertentangan antara dua kelas yang terakhir. Kelas apa itu? Yang satu disebut kelas borjuis. Kelas borjuis itu apa? Para pemilik modal. Oke, ini nanti disebut sebagai kapitalisme, itu sistem yang kayak gini. Sistem di mana pemilik modal itu mendominasi. Kalau kamu nggak punya modal, maka kamu hanya bisa menjadi kaum pekerja. Itu yang disebut sebagai proletar. Oke ya, ingat zamannya Marx tadi ya, situasinya seperti itu. Masyarakat borjuis modern itu tumbuh dari reruntuhan masyarakat feodal yang tetap tidak menyelesaikan konflik kelas. Jadi ternyata ketika sudah menjadi masyarakat yang borjuis, konflik masih terjadi. Masyarakat borjuis menghasilkan kelas sosial baru, kondisi penindasan baru, dan bentuk perjuangan yang nanti akan baru juga. Tetapi masyarakat borjuis ini unik karena dia bisa melebur semua pertentangan kelas sebelumnya. Jadi kalau dulu orang pertentangan kelas itu adalah raja dan abdi dalamnya, misalkan raja dan rakyat jelata, antara bangsawan dan masyarakat sipil, masyarakat biasa. Kalau sekarang semuanya jadi satu dalam pertentangan antara borjuis dan proletar, antara si pemilik modal dan pekerjanya. Oke, dia melihat dalam masyarakat borjuis terjadi hubungan yang tidak adil, hubungan yang kurang pas, di mana ada banyak para pekerja, kenyataannya ya, yang tadi di Marx tadi ya, yang bekerja berkeringat setiap hari, bekerja sangat keras, mati-matian, menghasilkan begitu banyak barang produksi, tetapi digaji dengan sangat minim. Sementara yang para pemilik modal itu dia hanya duduk-duduk saja, mengawasi kerjanya para buruh, mungkin kadang-kadang sudah punya mandor juga gitu ya untuk mengawasi. Tapi dengan dia duduk itu, dia mendapatkan hasil kerja yang luar biasa. Maka ini disebut sebagai hubungan penghisapan. Bagi Marx nggak benar ini masyarakat kapitalis ini. Ada orang yang kerja mati-matian, gajinya cuma kecil, hidupnya itu menderita, sementara ada orang yang hanya duduk-duduk saja, itu dapat uang yang sangat banyak dari kerjanya mereka. Nah, situasi ini bagi Marx merupakan realitas yang perlu diubah. Oke ya, situasi yang seperti ini dimungkinkan karena apa? Jadi nanti kita akan mengenal realitas masyarakat kapitalis menurut Marx dibagi menjadi dua bagian ya di situ. Kita lihat yang bangunan bawah dulu. Yang bawah itu, yang orange itu, kita sebut sebagai basis. Basis itu apa? Tempat kegiatan produksi terjadi. Di situ ada banyak hal ya. Ada orang yang bekerja di pabrik-pabrik misalnya. Ada masyarakat petani yang bekerja di sawah. Yang hasilnya apa? Hasilnya barang-barang produksi. Nah, di basis kita akan melihat ada banyak barang yang diproduksi, ada banyak hasil, tetapi distribusinya tidak fair. Oke, yang mendapat paling banyak siapa?
para pemilik modal. Buruh itu hanya mendapatkan sedikit sekali dari hasil kerjanya. Nah, baginya Marx, situasi yang tidak adil ini, situasi yang baginya dia kontradiktif ini, terjadi karena ada bangunan atas yang mendukung. Bangunan atas itu apa namanya? Suprastruktur. Bangunan atas itu berupa tatanan-tatanan yang nanti akan dibentuk dalam masyarakat yang memungkinkan sistem yang tidak adil ini tetap berjalan. Maka bagi Marx, pendidikan itu nanti akan menguntungkan pemilik modal. Kenapa? Karena itu akan melatih skillmu sebagai pekerja. Lalu nanti ketika bekerja, ya udah, itu akan keuntungannya tetap dimiliki oleh pemilik modal. Kamu akan dilatih menjadi buruh yang taat. Gitu kan? Agama bagi Marx itu disebut sebagai opium. Tugasnya apa? Tugasnya membuat kamu itu bersyukur di tengah penderitaanmu sebagai buruh. Melalui agama, kamu tetap bisa berhubungan dengan berimajinasi gitu ya, dengan berhubungan dengan Tuhan. Maka nanti meskipun upahmu di sini kecil, upahmu besar di surga, kawan. Gitu ya. Itu gambarannya Marx tentang agama sebagai opium. Politik, negara. Nanti bikin undang-undang yang menguntungkan siapa? Menguntungkan pemilik modal dan semakin menindas buruh. Oke ya. Sosial budaya, hukum, media massa, itu dibuat untuk menguntungkan pemilik modal dan merugikan buruh. Jadi gambarannya menurut Marx tuh kayak gini kurang lebih ya. Ini ilustrasi yang dilukis oleh para kartunis ya, terkait dengan situasi kita. Oke, di bawah itu ada kamu yang bekerja mati-matian gitu kan. Lalu di atasnya itu ada yang para pemilik modal, para mungkin buruh tingkat atas gitu kan. Lalu ada negara yang punya tentara, lalu ada para pemuka agama, para penguasa. Tapi coba kita cek, yang paling atas apa? Oke, kalau kita berpikir pemilik modal itu adalah penguasa terakhir, raja terakhir, ternyata enggak. Mereka pun sebenarnya adalah orang yang enggak bebas. Kenapa? Karena mereka digerakkan oleh kepentingan modal. Jadi sistem ini dikuasai siapa? Dikuasai oleh anonim, yaitu modal. Keuntungan. Semua bergerak demi keuntungan uang. Untuk apa uangnya? Nggak penting, yang penting tambah terus. Itu kenapa sekarang dunia itu banyak orang yang sangat kaya, tapi banyak orang yang menderita di situ. Dan kekayaan itu nggak digunakan untuk apa-apa, hanya dikumpulkan terus-menerus. Jadi sekarang kita bisa melihat orang-orang terkaya di dunia itu ya. Tapi masyarakatnya menderita. Itulah realitas kita sekarang. Bagi Marx, realitas ini nggak cukup untuk dilihat, dipikirkan, tapi perlu untuk diubah. Maka bagi Marx, realitas bukan sekedar untuk direnungkan, tapi perlu untuk diubah. Nah, keadaan ini nanti, menurut Marx, akan mendorong orang untuk memberontak, melakukan perjuangan kelas berikutnya. Hasilnya itu adalah masyarakat tanpa kelas. Oke ya, revolusi komunis di Rusia diinspirasi oleh Mbah Jenggot ini, itu ya, Karl Marx ini. Baik, sudah habis, maka kita lanjutkan dengan diskusi sebentar ya. Waktunya tinggal 2 menit ya. Oke, teman-teman mungkin mau berpendapat soal Karl Marx? Menurutmu bagaimana? Realitas itu apakah cukup dipahami atau perlu diubah juga? Seperti Marx.
Setujukah kamu dengan Marx? Bagian mana yang setuju, kalau ada yang setuju, atau tidak setuju, di aspek mana yang tidak setuju? Silakan. Ya, aku ada setuju nggak setujunya ya. Ya. Setujunya tadi yang apa? Realitas itu perlu diubah, ya perlu. Tapi nggak setujunya sama komunisme aku kurang setuju. Oke, kenapa nggak setuju? Soalnya kalau semuanya disamakatakan, nanti yang mau kerja siapa? Oke, masyarakat tanpa kelas itu kurang masuk akal gitu ya? Iya. Karena nggak ada hierarkinya. Lalu kemudian nanti yang mau jadi pekerja siapa? Iya. Oke. Mungkin kalau apa mau diperbaiki ya bisa menghapus perbudakan, terus apa yang apa sih hierarki yang bawah ini bisa dihapus, jadi tapi tetap ada tingkatannya. Oke, mohon maaf karena temanya metafisika ya, saya belum sempat menjelaskan tentang gambaran masyarakat tanpa kelasnya Marx ya. Jadi gambarannya masyarakat tanpa kelasnya Marx itu semuanya kerja. Oke, karena untuk hidup manusia butuh kerja gitu kan. Tetapi nanti yang membedakan apa? Distribusinya. Kalau dulunya distribusinya itu banyak dikuasai oleh pemilik modal, maka bagi Marx, masyarakat tanpa kelas itu haruslah memungkinkan distribusi yang lebih adil untuk hasil produksi. Jadi gambarannya begini, masyarakat itu semuanya kerja, gitu kan? Jadi nggak ada lagi orang yang ongkang-ongkang sikil dapat duit gitu ya. Tapi dia nanti juga harus bekerja juga, sama seperti yang lain. Nah, kalau di sistem kapitalisme tadi, kan ada pemilik modal nih, yang punya modal gede banget. Lalu ada para pekerja. Nanti keuntungan dari kerja, sebagian besar diambil kemana? Pemilik modal. Pemilik modal. Nah, dalam konteksnya Marx, nanti hasil kerja ini bukan lagi dimiliki oleh si pemilik modal, tetapi akan didistribusikan secara adil untuk masyarakat. Oke ya, jadi semuanya tetap kerja, tetapi nanti akan didistribusikan secara adil hasil kerjanya. Apakah masih setuju dengan Marx? Agak realistis saja. Oke. Kalau gitu juga pasti yang untung juga yang mendistribusikan juga pasti ngambil untung, nggak mungkin enggak. Oke, pada kenyataannya nanti ya, secara materialnya banyak masalah negara komunis, meskipun bisa dikatakan ada yang baik juga, tapi banyak masalah negara komunis itu karena apa? Karena masalah distribusi tadi. Kadang-kadang negaranya itu entah dipimpin oleh orang yang sewenang-wenang misalkan, sehingga distribusinya kurang adil, atau di sisi lain karena untuk mendistribusikan untuk demikian banyak orang, negara itu kadang-kadang kesulitan juga untuk mendistribusikan hasil produksi itu secara baik atau mengetahui kebutuhannya orang secara persis. Oke ya, jadi masalah yang kamu sampaikan tadi relevan. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Oke, ada satu masalah lagi sebenarnya. Biasanya gerak untuk memperjuangkan yang kayak gini sifatnya itu revolusioner. Oke. Dalam suatu revolusi itu seringkali ditandai dengan banyak pertumpahan darah. Sehingga gerakan-gerakan komunis itu sering nanti ujungnya adalah gerakan-gerakan yang tidak manusiawi atas nama perjuangan kelas. Ya, nah itu yang kita harus waspada. Bahwa ya, saya mungkin akan mengambil beberapa aspirasi dari ini gitu ya, bahwa nanti mau nggak mau kita akan belajar juga beberapa ide komunis itu ada yang diakomodasi oleh kita sekarang. Contoh, sekolah gratis. Yang pertama kali mencetuskan idenya siapa? Komunisme. Marx dalam bukunya apa namanya judulnya? Komunis Manifesto. Komunis Manifesto itu sudah bicara soal kalau sekolah itu untuk kebutuhan bersama, ya harusnya gratis misalnya. Tetapi, ya tadi, soal beberapa hal yang revolusioner misalkan, kita harus hati-hati, jangan sampai nanti perubahan masyarakat itu menjadi perubahan yang berdarah-darah, terus-menerus. Soal distribusi tadi, kita perlu memikirkan cara distribusi yang seperti apa yang benar-benar adil. Ya. Ada lagi tambahan? Silakan.
izin bertanya. Itu berarti berarti sejatinya masyarakat atau realita atau manusia tuh bakal ngalamin konflik kah? Karena itu kan akhirnya kan saya pikir kalau misalnya masyarakatnya setara kayak semuanya kerja semuanya distribusi kan berarti bisa bilang ada yang mengontrol juga. Itu kan juga terbukti dengan pemerintahan yang juga kesulitan juga, terus akhirnya juga ada yang tumpah darah gitu. Berarti apakah yang seperti saya tanyakan itu apakah pada akhirnya kita semua tidak akan bisa terhindar dari konflik? Pasti pada akal ada konflik. Oke. Minimal ya. Apa yang diramalkan oleh Marx sebagai revolusi proletar itu sampai sekarang belum terjadi secara penuh. Artinya bisa jadi apa yang dikatakan Marx itu hanya proyeksi saja yang belum tentu terbukti. Meskipun iya ada revolusi di Rusia dulu, ada revolusi di Kuba, ada revolusi di beberapa Cina misalkan, komunis yang menang juga, gitu kan. Tetapi pada kenyataannya ya kita masih ada di sistem yang macam-macam, gitu kan. Artinya idenya Marx bahwa nanti akan terjadi revolusi itu minimalnya belum terbukti. Kita nggak tahu apakah nanti akan terjadi atau enggak, tapi belum terbukti. Gitu ya. Baginya Marx, ya kaum proletar lah yang harus mewujudkan itu, yang harus mengubah itu. Oke, menarik. Itu salah satu aspek penting ya, saya rasa perlu kita kenali ya. Belum terbukti, atau sampai sekarang nggak terbukti. Ada yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya teman-teman ya. Waktunya sudah lewat 3 menit. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir. Semoga ini bisa menjadi diskusi yang asik. Kalau mau baca lebih lanjut, teman-teman bisa baca buku pendeknya Marx, Komunis Manifesto misalkan. Tetapi juga akan oke juga kalau teman-teman membaca beberapa kritik terhadap Marx gitu ya. Jadi ada banyak kritiknya terhadap Marx. Salah satunya ya yang teman-teman sampaikan tadi, semuanya ada. Tadi soal ide yang nggak terbukti tadi ya, itu ada. Lalu soal tadi, bagaimana kita mendistribusikan dengan adil? Bisa nggak dengan adil? Pada kenyataannya negara-negara komunis gimana? Adil nggak dalam mendistribusikan? Ya, kemarin masih ada kasus ya di mana Vladimir Putin di Rusia itu ternyata ketahuan punya harta yang sangat banyak, menyembunyikan harta yang sangat banyak gitu ya. Lalu ketika di demo, apa yang terjadi? Rakyat yang demo itu ditahan semua. Ada 5 ribuan mahasiswa yang ditahan. Nah, negara-negara komunis itu seringkali aspek kelemahannya adalah masalah-masalah kemanusiaan. Ya, itu yang harus kita waspadai. Oke, baik. Dengan demikian, maka bisa kita tutup pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya, teman-teman ya. Terima kasih.